Lihat nih. Sial, jadi sekarang Udah latihan ya? sok jago banget. Dengar, Rim. Kita bertiga duduk sini, minum dan ngobrol. Berkajian siang. Kalau waktu itu, dia nggak lempar granat itu keluar parit. Kita semua mati. Hei, Om, bisa kasih duit nggak? Penipu zaman sekarang, langsung banget. Nggak pakai trik sama sekali, langsung minta duit. Nggak, tunggu, nggak. Lo tahu, lihat deh, 12 tahun sejak keluar tentara. Cepet banget ya. Iya bener. Udah 12 tahun. Untung kita berempat sepakat. Tiap 3 tahun kita kumpul, ngobrol bareng. Dan kenang masa-masa. Waktu kita bertempur bersama. Taruh nyawa di medan perang. Tangan Jian Xiang hilang waktu itu. Cacat seumur hidup. 2 bulan lalu, gue lagi di Pasar Dadong. Dan ketemu dia. Gue beliin makan. Tanya perlu bantuan nggak? Tapi dia nggak mau ngomong apa-apa. Lo tahu kan dia gimana? Kecuali udah kepepet. Dia nggak bakal minta tolong siapapun. Kalau dia ada masalah apa-apa dan cerita ke kalian, kabarin gue. Pasti bro. Tenang aja. Urusan Jian Xiang, urusan kita juga. Udah jam makan siang nih. Mana Jian Siang? Dia nggak pernah telat. Santai. Jian Xiang nggak mungkin lupa janji kita dulu. Kita ketemu 3 tahun sekali. Bentar. Mama, ada tagihan lagi yang harus dibayar. Uangnya nggak cukup. Keksin, ST. Papa lagi tidur. Pelan-pelan ya. Mama pasti cari cara buat dapetin uang papa. Mama, anak pintar, Keksin. Uang ini buat pengobatan papa. Lin Keksin. Mama nggak pernah kasih uang. Bilang sama Mama, ini dari mana? Kamu nyuri ya? Mama udah ajarin kan, jangan ambil uang orang. Balikin sekarang. Keksin nggak nyuri kok. Waktu papa di rumah sakit, Keksin ngumpulin botol. Terus dijual. Keksin nggak nyuri. Keksin. Maafin Mama. Keksin. Mama nggak harusnya nyalahin kamu. Maaf ya. Jangan nangis, Ma. Kita cari uang bareng buat papa. Iya. Keksin, Tunggu di sini ya, sama Papa. Mama ada telepon. bentar ya. Pak Zhao, Maaf banget, Pak. Soal biaya sewa pasar. bisa nggak Pak? Kasih waktu lagi dong. Kondisi suami saya, Pak Lin. Kamu udah tahu kan? Lapak sayur kita udah tutup 2 minggu. Kita beneran nggak punya uang. Si pincang di keluargamu itu, aku udah tahu semuanya. Tapi itu bukan alasan buat nggak bayar iuran. Iya. Maaf merepotkan. Tolong. Kasih aku waktu lagi. Beberapa hari lagi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya, kita kan bukan keluarga atau teman. Kenapa aku harus beda sama kamu? Kenapa aku harus bantu kamu? Pak Zhao, kita beneran susah banget. Cacatnya Pak Lin
Dia dapatnya waktu bela negara. Itu karena... Cukup, berhenti di situ. Jangan bikin aku merasa bersalah. Si pincang itu... Dia yang minta, bukan aku yang nyuruh dia perang. Ayah, Anak pintar, Keksin. Ambilin kertas itu, biar ayah lihat. Keksin, ayah punya rahasia kecil. Janji sama ayah, jangan bilang siapa-siapa ya. aku akan rahasiakan. Ayah, di meja lapak kita ada bingkai foto. Di balik foto itu ada nomor telepon. Kalau kamu butuh bantuan, telepon nomor itu. Apapun yang kamu butuhkan, dia akan bantu kamu. Dia bantu apa aja. Apa aja. Siapa pria itu? Aku pernah ketemu dia. Panggil dia Om Hei. Om Hei itu siapa? Keksin, cari mama di depan pintu ya. Bilang ke mama, papa mau apel. Papa, aku punya uang. Aku jual botol. Dapat uang banyak. Tunggu sini, sebentar ya. Aku beliin satu. Anak papa. Papa, andai aku bisa lihat kamu tumbuh besar. Fengxia, maafin aku. Kamu udah menderita. Sejak nikah sama aku, kamu gak pernah bahagia sehari pun. Dan sekarang, aku kena kanker hati stadium akhir. Aku gak bisa nyusahin kamu. Atau keluarga ini lagi. Aku bukan suami yang baik. Dan juga bukan ayah yang baik. Maafin aku. Maafkan aku. Anak kita. Aku titip dia sama kamu. Aku cinta kamu. Dan aku juga sayang anak kita. Keksin, mau kemana? Ayah mau apel. Aku mau beli buat ayah. Punya uang buat beli apel, tapi nggak punya uang buat biaya pasar. Oke. Kalau nggak mau bayar, aku punya ide buat kamu. Temani. Aku semalam. Mimpi sana. Mimpi aku? Oke, lihat saja nanti. Jian siang. Ibu, ayah di mana? Aku mau beli apel buat ayah. Ayah, Ayah, dia pergi ke tempat yang jauh. Ayah nggak mungkin ninggalin kita. Aku mau ayah. Jadi si lumpuh itu udah mati. Sekarang kamu sama aku. Nggak ada rasa bersalah lagi kan? Xiao Diandong. suamiku baru aja meninggal. Di depan altarnya. Kamu bilang gitu? Nggak takut karma. Apa yang harus aku takutin? Aku nggak takut apa-apa. Dan siapapun, kalau bisa, suruh dia bunuh aku.
orang jahat. Kenapa kamu hancurin foto ayah? Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Bilang aku jahat? Jangan sentuh dia. Dia cuma nunggak biaya pasar doang. Perlu gitu. Hancurin foto, terus mukul orang, nindas cewek. Jagoan banget ya? Iya. Fengxia nunggak biaya beberapa bulan. Kita patungan buat dia. Diam semua. Liu Fengxia dengerin. Bayar biaya pasarnya. Besok paham? Kalau enggak, lapak sayurmu. Tamat. Mikir dong yang kreatif. Kangkangin kakimu, ada jalan gampang kok. Ayo pergi. Fengxia, nggak apa. Uang ini ambil. Bayar biayanya. Enggak, Kak. Aku nggak bisa terima. Ambil dulu aja. Balikin kalau udah ada. Kalau nggak bayar, Zaudian dong. Bakal bikin hidupmu susah. Iya, ambil aja. Dulu. Makasih semuanya. Aku udah bayar. Biaya bulan ini udah. Mau apa lagi? Siapa yang izinin taruh ini di luar? Bikin jelek tau. Masukin atau ku buang. Kenapa yang lain boleh taruh di luar? Tapi aku nggak. Kenapa? Pasar ini milikku. Keluargaku pemiliknya. Aku yang ngatur tempat ini. Aku bebas mau ngapain. Paham? Jangan pikir bayar uang sewa. Bisa bebas gitu aja. Kenapa kamu terus ganggu aku sama anakku? Ya, itu karena kamu nggak mau nurut. Kalau udah sadar, datang ke kasurku, baru aku lepasin kamu. Oke, aku kasih waktu sebulan lagi. Beresin semua kekacauan ini. Sayur cian-ciang ya. Iya. Suamimu udah mati. Ayahmu udah mati. Lupa. Pakai nama orang mati buat lapakmu. Itu sial tahu, kesel tahu. Kan, beresin semua ini. Lihat sampah di depan pintumu. Bikin pasar jadi jelek. Memalukan. Direktur jauh. Suamiku udah pergi. Lapak ini satu-satunya yang dia tinggalin. Ini kenangan kami. Boleh aku simpan namanya? Tolong. Tanggal 27. Kalau nggak kamu beresin, aku buang semua. Kalau enggak, kamu bakal ketimpa. Coba aja kalau nggak percaya. Jian Xiang sama istrinya punya lapak di pasar. Usaha kecil. Aku telepon dia bulan lalu. Aku bilang, "Hey, kerja di bengkel aku aja." Dia nolak. Emang gitu Jian Xiang, mau gimana? Dia mending susah sendiri daripada minta tolong teman lama. Waktunya hampir habis. Nanti pas Jian Xiang datang, waktu makan siang, cari alasan. Buat kasih dia kerja di cabangku, kayak GM atau apa gitu. Bujuk dia, kita harus yakinkan dia. Bukannya udah waktunya? Jian Xiang nggak pernah telat. Ada apa sih? 10 menit. Dalam 10 menit, dia pasti datang. Gimana kalau kalian berdua taruhan sama aku? Teh ini enak juga. Teh ini, ambilin aku nanti. Kalian gak asik. Cuma lihat-lihat. Mau apa kamu? Sebulan lalu, udah aku bilang benerin ini. Kamu nggak ngapa-ngapain, ngacangin aku ya. Aku bokek. Lagian, semua toko depannya sama aja. Kok cuman aku sih? Ke kantorku. Bawa kondom sendiri. Temuin aku, nanti nggak usah benerin. Pergi sana. Kamu pikir omonganku omong kosong? Hah? Hancurin.
hancurin. Jangan. Keluar. Berhenti, hancurin yang kuat. Tolong stop, berhenti. Berhenti sekarang. Om, bisa kasih aku uang nggak? Hei Pak, bisa kasih saya uang nggak? Penipu zaman sekarang langsung banget. Nggak pakai trik sama sekali. Langsung minta duit. Zaman udah berubah. Penipu juga update caranya. Orang yang nelpon kamu itu bisa jadi pakai pengubah suara. Pura-pura jadi korban. Lagi. Angkat. Lihat ada apa. Pak, bisa kasih saya uang nggak? Saya mau beliin lapak sayur ibu. Papa nama baru, biar pengelola nggak gangguin ibu. Trik apaan ini? Pak, saya nggak tahu trik apapun. Saya cuma mau bantu ibu dapetin lapak sayur baru. Kamu kenal saya? Saya nggak kenal bapak. Ibu saya jualan sayur di pasar. Pengelola bilang papanya jelek. Penipuan menarik. Mereka bawa orang buat robohkan lapak ibu. Mereka juga mukul ibu saya. Om He, kasih aku uang dong. Aku mau beliin mama. Papa nama baru. Biar mereka nggak gangguin dia lagi. Tunggu. Dia tahu namanya He? Gimana kamu dapat nomorku? Dari rahasia kecil yang papa tinggalin buat aku. Rahasia kecil. Papa bilang di album foto ada satu foto di belakangnya ada nomor telepon. Kalau aku dalam masalah, tinggal telepon dia. Dia bakal bantu aku apa aja. Panggilin papamu. Aku mau bicara. Anak kecil jangan belajar nipu. Papaku kena kanker. Dia nggak mau buang-buang uang atau jadi beban buat mama. Bulan lalu dia loncat dari gedung. Namanya? Nama papaku Lin Jianxiang. Sayang, jangan takut. Kita datang. Pergi. Berhenti hancurin. Mama, sayur-sayur ini bagus banget. Kok bisa kamu buang-buang? Nggak takut kena karma? Dengerin ya. Di Jalan Dadong, pasar ini, Direktur Zhao itu raja di sini. Kamu cuma semut. Feng Xia, suamimu udah mati. Menurutku, kamu sama anakmu butuh seseorang. Pikirin deh. Aku Zhao, kenapa? Mimpi. Nggak masalah. Aku suka jinakin, kuda liar. Itu anakmu? Lucu juga dia. Aku punya hobi. Aku suka ngurusin anak orang lain. Lihat, kamu di sini seharian. Jualan sayur, jagain anak. Sibuk banget. Mau apa kamu? Dongshu, bawa anak kecil itu ke kantorku. Jaga dia baik-baik. Siap. Jangan sentuh. Lepas. Mama jangan. Diam, jangan gerak. Jangan. Direktur Zhao. Aku mohon. Jangan sakiti dia. Jangan anakku. Aku lakuin apapun. Kumohon, lepaskan dia. Sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakuin, kan? Aku ngerti. Dongshu. Oh, kamu di sini. Jaga anakmu. Aku bawa dia ke kantorku. Kita bahas soal perubahannya. Direktur Zhao. Serahin ke aku. Ke kantor ya. Selamat bersenang-senang. Ayo Feng Xia. Ke kantorku yuk. Kita ngobrol dulu. Mama. Diam kamu.
Keksin. Nurut ya, Keksin. Tunggu Mama di sini. Mama pergi dulu. Tanda tangan kontrak. Sebentar ya. Cukup, berhenti ngomong. Ayo pergi. Jalan. Ayo, pencar cari Jens yang produce. Siap, Pak. Lewat sini. Tahu nggak? Anak kecil ini lucu juga. Sini, panggil aku papa. Kamu bukan papaku. Bilang atau kupukul. Kamu bukan papaku. Papaku itu Lin Jianxiang. Kamu bukan ayahku. Ayahku itu Lin Jianxiang. Lin Jianxiang bilang kau atau kupukul. Bunuh aja. Aku nggak mau panggil kamu ayah. Kubunuh kau. Orang dewasa. Nindas anak kecil, jagoan banget ya. Lepaskan aku. Tahu ini mana? Tahu aku siapa? Peduli amat kau siapa? Berani ganggu cewekku? Kubunuh kau. Sayang, tenang. Aku telat. Kamu Om He yang ditelepon itu? Maafin aku. Sayang, kita telat datang. Dasar tua bangka. Berani pukul aku? Tahu ini wilayah siapa? Anak buah serang, kepung mereka. Jangan sampai kabur. Patahkan kaki mereka. Cuma segini. Ayo. Takut apa? Dikit doang. Hajar mereka. Banyak juga ya. Kalian semua keluar. Lo tahu ini tempat siapa? Gue nggak peduli. Ini pasar Jalan Dadong. Terus kenapa? Ini wilayah Bos Zhao. Udah sebut Zhao masih berani mukul gue. Nutupin apa? Papan ini, dia yang suruh turunin. Orang itu, mana bos daunnya? Suruh dia ke sini sekarang. Paman, Mama, Bos Zhao bawa dia ke kantornya. Kalau gue mau cewek, pasti gue dapet. Kalau lo nurut, gue nggak bakal hancurin lapak lo. Atau pakai anak lo buat ancam. Nindas janda sama anaknya. Lo cowok bukan sih? Ini, mana gue nindas. Gue cuma mau ngurusin lo sama anak lo. Lo yang maksa gue pakai cara yang ekstrem gini. Cepetan. Gue harus jualan sama jaga anak. Oke. Gue cuma mau lihat lo pelan-pelan buka baju lo satu-satu. Sini. Jangan. Lo kasar banget. Lo rusak suasananya. Ayo. Pakai lagi. Gue mau lo pelan-pelan. Satu persatu. Yang menggoda gitu. Keksin, tahu kantornya di mana? Bisa antar kita ke sana? Aku nggak tahu. Aku belum pernah ke sana. Nggak apa, Nona. Aku tahu. Kantornya di mana? Nggak tahu. Aku
Aku antar kalian ke sana. Cepat. Ayo, buruan. Ayo, ulangi lagi. Lebih cepat. Jauh diandong. Jangan kelewatan. Siapa yang izinin kamu ngomong? Sama aku. Kamu mau apa? Aku mau apa? Aku mau Jinakin cewek liar ini. Di sini. bikin kamu Jadi anak manis yang nurut. Sini. Ayo, lawan aku. Teriak lagi buat aku. terus teriak. Siapa kalian? Mau apa? Mama, Mak, sakit ya? Mereka mukul Mama. Jangan nangis, Keksin. Mama nggak apa-apa. Apa? Siapa sih lo sebenarnya? Dongshu, sadar dong. Panggil bala bantuan. Mau mati? Berdiri sana. Gue nggak mau berdiri. Panggil. Ayo bang, panggil. Ayo bunuh gue. Ayo. Lo tahu gue siapa? Gue nggak peduli. Gue Zaudian dong. Abang gue Zaudian. Ganggu janda abang gue. Nggak ada yang bisa nolong lo. Bang He, udah dong jangan dipukul lagi. Nanti dia mati. Dia nggak pantas dikasihani. Merangkak dan minta maaf. Jangan pukul aku lagi. Merangkak ke sini dan minta maaf. Aku lakuin. Kak Liu, maaf Kak Liu. Suruh mereka berhenti mukul aku. Aku salah. Maaf, masih mau ganti papannya? Enggak, lupain aja. Ulang. Aku ganti. Kak Liu, aku benerin buat kamu. Kak, kamu maafin dia? Udahlah Bang He. Aku masih harus jualan di sini. Aku peringatin kamu. Kalau ada lain kali. Kamu bakal nyesal dilahirin. Ingat ini, namaku He Jian Feng. Suaminya Lin Jian Xiang. Dia adikku. Ngerti? Ayo, sayang. Kak, aku antar. Bang, ada orang namanya He Jianfang mukul aku. Dia mukul aku parah banget. Bang, kamu harus balesin buat aku. Jangan sungkan sama rumah tua ini. Masuk aja. Kak, kalau kakak ngomong gitu, berarti ngeremehkan kita. Dan persaudaraan sama Jian Xiang, kita udah lewatin. Hidup mati, kita udah lihat semua.
Maafin aku, Bang. Baru hari ini aku dengar kabar lo. Tapi kenapa nggak datang ke kita? Lo tanggung sendiri dan nggak pernah minta tolong kita. Jian Xiang, Masalah segede ini. kenapa nggak bilang ke kita? Kak, kalau kakak bilang dari dulu, mungkin Jian Xiang bisa diselamatin. Kanker stadium akhir. Dokter bilang nggak ada obat. Dia kesakitan. Obat nyerinya udah nggak mempan. Waktu kita udah buntu, aku mau cari kalian. Jian Qiang nggak mau. Dia bilang, kalian semua orang baik. Dia takut minta tolong. Malas nyusahin kalian. Bang, kehidupan depan, kita tetap saudara. Jian Xiang. Mulai sekarang Keksin juga anakku. Aku akan jaga kakak baik-baik. Tenang aja. Mama, om-om ini orang baik. Walaupun kelihatannya serem. Keksin suka banget sama mereka. Kita udah ngerepotin kalian. Nggak bisa terus. Kak, jangan sungkan gitu. Ini cara kita hormatin Jian Xiang. Keluarga? Selain mama sama papa, Keksin bisa punya keluarga lagi? Tentu, kita semua keluargamu. Biar aku masakin kalian. Paman He udah pergi. Mama, ini surat dari Paman He. Katanya kartu namanya ada di dalam. Hubungi dia kalau perlu. Bro. Hey bro. Lihat apa yang He Jianfeng lakuin. Dia hajar gue habis-habisan. Gue bakal bunuh orang itu. Lihat diri lo. Semua anak buah lo. Mereka nggak guna ya. Cuma satu He Jianfeng. Hajar lo kayak gini. Mereka juga dihajar. Bro, lo nggak tahu He Jianfeng gilanya kayak apa. Maksa gue berlutut ke janda itu. Terus minta maaf. Bahkan adiknya Zhao Dianchen. Dia berani hina. Xiaoli, He Jianfeng ini lo dapat apa? He Jianfeng, 48. Pendiri Yuanfeng Produce. Reputasinya bagus di Anan. Orangnya setia, juga veteran. Dinas 8 tahun, dapat banyak medali. Setelah pensiun karena cedera, kumpulin veteran cacat, bikin Yuanfeng Produce. Dalam 5 tahun, dari nol. Jadi pemasok sayur terbesar di Anan. Perusahaan punya veteran cacat dan pensiun, lebih dari 200. Yuanfeng Produce. Lingkup bisnis mereka dapat apa? Udah selesai, utamanya Walmart, Carrefour, Hema, dan toko besar. Kalau gitu gampang. Bro, kapan kita bisa keluarin dia? Gue hajar sampai babak belur. Lihat diri lo, menyedihkan banget. Yang lo pikirin cuma berantem doang. Apa gunanya mukul dia? Dia bakal tunduk. Gue bakal bikin dia berlutut di depan lo. Dan minta maaf sama lo. Serius bro, lo punya rencana? Gimana caranya? Kebetulan gue kenal pemilik toko-toko ini. Udah lama kenal. Xiaoli, sebentar lagi teleponin beberapa orang. Hubungi Pak Kian dari Woer, Pak Ma dari Malefu, dan Pak Xin dari Haime.
Bilang ke mereka, kasih muka gue dan Pak Feng. Putus hubungan sama Yuan Feng. Hari Minggu, gue yang atur. Kumpulin mereka semua. Kita ngumpul bareng. Gue atur sekarang. Tunggu. Pas makan malam, undang Pak Feng. Juga. Kalau ada orang tua itu, para bos ini, pasti pada datang semua. Nggak usah. Pas makan malam bilang aja Pak Feng datang. Gue jemput sendiri. Siap. Kalau nggak ada lagi, gue pergi dulu. Silakan. Bro, lo emang paling jago. Keren kan? Tenang aja. Dendam ini, gue yang balesin buat lo. Pak Feng. Ini hadiah buat Bapak. Ginseng 100 tahun. Terima ya, Pak. Masuk aja. Nggak usah bawa hadiah. Tentu. Duduk. Pak Feng, saya datang tiba-tiba begini. Mau minta tolong. Adik saya diandong, dihajar sama He Jianfeng. Saya mau Anda hadir. He Jianfeng? Ya, si He Jianfeng ini mukul adik saya. Jadi saya kerjasama sama pemilik toko buat blokir produknya. Akhir pekan ini, saya adakan makan malam. Saya mau Anda hadir. Jadi saksi saya. Saya pernah dengar soal dia. Perusahaannya punya banyak veteran tentara. Itu cuma buat potong pajak. Dia pekerjain penyandang cacat buat kerja di sana. Dia nggak peduli bantu mereka. Semua buat keuntungan pribadinya. Baiklah, saya datang Sabtu. Silakan pergi. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Saya pergi. Awen, selidiki ini buat saya, si He Jianfeng ini. Apa benar dia pakai veteran cacat buat hindari pajak? Baik, Pak. Segera. Fang, bos Kian dari Wire, putusin kita. Haima udah lancar bertahun-tahun. Bos Sin juga nelpon, putusin kita juga. Ada apa sih? Bos Ma, halo. Pak He, jangan kirim sayuran lagi ke kita. Bos Ma, kita udah kenal lama kan? Akhir-akhir ada masalah dana? Gak apa-apa. Soal bayar bisa diatur kok. Pak He, bukan itu. Kamu bikin Zodian Chen marah. Dia udah kasih perintah. Nggak ada yang berani beli dari kamu. Zodian Chen. Zodian dong. Iya. Bos Ma, bisa nggak kasih nomor jauh? Tolong? Boleh. Dia yang kuasain seluruh kota ini. Baik-baik sama dia. Diandong. Bajingan itu nggak bisa tahan diri. Bro, itu baru saudara gue. Tenang aja, gue jagain lo. Nggak ada yang berani. Makasih bro. Minum bareng bro. Ayo. Cheers. Halo. Pak Zhao. Hai. Saya
He Jianfang dari Yuan Feng. Saya nggak tahu salah saya apa. Lo beneran nggak tahu? Atau pura-pura bego? Gue kasih tahu sekali lagi. Xiao Diandong, itu saudara gue. Masih belum mengerti juga, Pak Zhao. Apa ada salah paham? Begini, saya pekerja K200, veteran cacat. Kalau sayur ini nggak laku, jangan banyak ngomong sama gue. Gue kasih lo kesempatan. Hari Sabtu, gue bakal di restoran Tianfu. Oke, mau minta maaf? Langsung di depan muka gue. Bawa 2 orang. Anak buah lo. Si Zhao brengsek itu kerjaannya cuma ngadu. Dia ngincer kamu. Hari Sabtu, dia nggak bakal ampuni kamu. Sabtu nggak bisa bolos. Itu jebakan. Gue He Jianfang. Gue nggak takut apapun. Tapi sekarang, kita harus jual sayur-sayur ini. 3 pasar besar nggak mau terima barang kita. Stok numpuk di gudang. Petani juga ikut rugi. Gini aja, besok pagi bawa ini, jual di pasar. Jual sebisanya. Daripada mubazir. Oke deh. Sip. Nanti malam, kirim anak buah ke pasar grosir. Jual murah di sana. Terus ke pasar kaki 5, buka lapak. Jual eceran juga. Terus, bilang ke pembeli sama yang ambil dari petani. Tunda dulu. Paham. Gue siapin tim buat pasar grosir sama lapaknya. Lo grosir, gue yang lapak. Saudara, tenang aja, kita udah sejauh ini. Udah lewatin semuanya. Ribut besar, ribut kecil. Kali ini, kita pasti menang. Bang Li, ada apa kesini? Masuk dulu. Nggak usah repot. Gini, kita ada sayur mau dititip jual. Harga murah nggak apa-apa. Jual sayur? Boleh aja. Tapi Yuan Feng Produce selalu jual ke supermarket besar kan? Kenapa malah ke pasar basah? Ada masalah ya? Masalah apa sih di Yuan Feng? Cuma para petani kirim kebanyakan. Jadi kita pikir, daripada busuk kan, kamu punya lapak sayur sini. Jual bareng aja. Bang Li, jangan bohong. Yuan Feng perusahaan gede banget. Minta pedagang kecil jualin? Ini serius loh. Yuan Feng kita. Yuan Feng udah tamat. Ngapain masih pura-pura? Gue kasih tahu. Yang paling gede di Annan, Walmart, Carrefour, Hema. Semuanya udah nggak beli dari Yuan Feng. Nggak bakal lama lagi. Bang Li, beneran itu? Enggak lah, gue Masih nggak mau ngaku. Keras kepala. Lu tahu He Jianfeng bikin siapa marah? Gue. Zhao Diandong. Pikir gue bakal biarin perusahaan lu? Maaf Bang Li. Gue bawa lu ke masalah ini. nggak apa. Sini, kesini. Waktu itu, lu songong banget ya? Iya, gue suka sikap itu. Jiwa liar itu. Waktu itu, lu lempar kursi ke gue. Ayo, pukul gue di sini. Lu nggak berani, lu bukan apa-apa. Coba lagi. Masih melotot. Terus aja liatin. Gue suruh abang gue batalin makan malam hari Sabtu. Nggak ada kesempatan minta maaf lagi. Direktur Zhao. Tolong tenang dulu. Jangan keras sama dia. Ya. Gue mohon. Oke. Karena lo minta, gimana gue bisa nolak? Baiklah. Gue lepasin lo hari ini. Sabtu jam 6 sore. Restoran Annan. Jangan telat. Ini satu-satunya kesempatan lo buat beresin semuanya. Tapi sebelum pergi, lo pikirin baik-baik. Gimana caranya bikin gue, kakek lo senang. Kalau enggak, lo nggak bakal dapat apa-apa.
Ayo pergi. Bang Lee, demi aku dan anakku, kamu udah disakitin. Kakak, jangan bilang gitu. Kalau Jian Xiang nggak selamatin nyawa aku dulu, aku nggak ada di sini. Jagain kalian berdua. Itu tugas kami. Zhao Diandong brengsek banget Sabtu malam. Siapa tahu dia mau ngapain ke kamu. Kami udah berjuang puluhan tahun. Udah lihat semuanya. Kamu fokus aja sama anakmu dan urusin bisnismu. Ini urusan laki-laki. Serahin ke kami. Aku pergi dulu. Mama, Om Lee kenapa, Ma? Nggak apa-apa. Pak Zhao, ini oleh-oleh dari kampung. Teh Longjing musim semi. Apaan nih sampah? Bawa barang murahan buat abang gue. Duduk. Siapa yang nyuruh duduk? Kita kasih kesempatan minta maaf. Malah telat. Lo nggak hormat sama abang gue sama sekali. Kita janjian jam 6. Kita datang setengah jam lebih awal. Mana yang telat? Gue bilang telat ya telat. Berarti lo telat. Ada masalah? Zhao Diandong, jangan kebangetan. Terus kenapa kalau iya? Gue udah dengar soal lo, Pak Zhao. Gimana kalau hari ini gue minum 3 gelas? Buat Pak Zhao. Maaf ya. Gelas boleh. Tapi gue nggak bilang, lo boleh pakai gelas itu. Hei, bawa gelasnya. Lo lagi godain gue ya? Gelasnya gede banget. Satu gelas itu sebotol. Gue bisa mati. Ayo pergi. Kita pergi. Jangan. Seret dia keluar. Jian Feng, Pergi. Nggak pernah lihat preman kayak gini. jalan. Pintunya di sana. Mau pergi? Cepetan sana. Ayo pergi. Kalau udah keluar, jangan salahin kita. Zhao Diandong. Pak Tua, Dongbei, mundur. Jian Feng, mereka jelas nggak mau ini berakhir baik. Yuan Fang punya 200, veteran pensiun. Kalau kita pergi sekarang, Gimana mereka? Karena Pak Zhao udah bicara, gue turutin. 3 gelas ini. Gua minum. Bocah. Hari ini gue lagi baik sama lo. Minuman mahal ini, biasanya lo nggak pernah coba kan? Pak Zhao berani. Iya. Pak Zhao, itu yang namanya dominasi total. Kamu baik-baik aja. Aku baik. Wine seenak ini nggak bakal bunuh aku. 2 gelas lagi, pelan-pelan aja. Zhao Diandong, pukulan tadi kurang keras ya. Kubunuh kau. Ayo, lebih baik bunuh aku hari ini. Kalau enggak, kupastikan semua orang mau mati. Jauh dia. Wah, jagoan banget ya. Pak Zhao, kalau aku minum 3 gelas ini, apa kau mau lepaskan? Yuan Feng? Itu nggak cukup. Aku nggak lihat ketulusanmu. Dan kau minta janji dariku? Ketulusan? Baik. Santai aja. Wine seenak ini. Jangan dimuntahin. Sayang banget. Iya kan Pak Kian? Iya, wine ini. Siapa yang minum kayak gini?
udah aku bilang jangan tumpah. Kamu nggak dengerin aku. Atau nggak hormat sama abangku? Oke. Kamu tumpahin. Oke. Anggur yang kamu tumpahin hari ini, jilat sampai bersih, sampai tetes terakhir. Kalau enggak, perusahaan Yuan Fengmu. Pekerja-pekerjamu, kalian semua tamat. Nggak lihat anggurnya, hah? Seseorang ambilin air buat Pak He, bikin dia sadar. Pao tua. Balik mejanya sekarang. Jianfang minum sia-sia. Pak Zhao, biar aku jilat. Jianfang, jangan lakuin. Makan ini. Kita pergi. Ini bikin hatiku hancur. Pergi. Ayo pergi. Kita nggak bisa pergi. Yuan Feng punya banyak veteran. Mereka bergantung sama kita. Buat nafkahin keluarga. Bang He. Bangun. Jangan sakiti mereka, Pak Zhao. Ini semua salah saya. Tolong, lepaskan mereka. Wah. Oh, kamu si penjual sayur itu. Janda menyedihkan. Siapa kamu? Berani memohon padaku. Ini salah saya. Saya yang salah, Pak Zhao. Saya mohon. Lepaskan mereka. Maafkan saya. Saya minta maaf. Maaf. Baiklah kalau begitu, demi He Jianfeng, jilat minuman di lantai itu untukku. Kakak, serahkan pada kami. Bang Li, aku nggak bisa biarkan kalian menderita demi aku. Jian Xiang lagi ngeliat. Dia bakal nyalahin aku. Kakak, pulang aja. Kami udah biasa sama ini. Kalau kakak terluka hari ini, gimana kami hadapin Jian Xiang? Pergi. Pak Zhao, Saya jilat. saya lakuin sekarang. Tolong, lepaskan mereka. Bagus. Aku duduk di sini dan ngeliat kamu lakuin itu, jilat. Kakak, Jangan. nggak mungkin. Saudian dong. Ngebully cewek? Cowok macam apa kamu? Kalian yang ngebully dia. Kalau kalian nggak belain dia, gue udah hidup enak sama dia sekarang. Bener kan? Saudian dong. Malam ini, salah satu dari kita bakal mati di sini. Pao, jangan pancing dia. Gue yang bawa lu ke sini. Asal bisa bantu Yuan Feng, gue rela apa aja. Saudian dong. Dia, janda pahlawan veteran. Berani-beraninya lo. Apa yang nggak gue berani? Buka mata lo dan lihat. Abang gue, CEO Zhao Corporation. Veteran tua, bukan apa-apa. Gue kasih tahu lo. Hari ini dia jilat minuman dari lantai buat gue. Baru gue maafin kalian. Gue tunjukin ke kalian. Apa itu penghinaan total? Pak Zhao, Ini salah saya. Saya jilat. saya lakuin. Jilat yang bersih. Setelah selesai di sini, datang ke kantor gue. Puasin gue dengan baik. Baru gue lepasin mereka. Lo tahu nggak? Kalau tahu bakal gini, ngapain repot? Hei Jianfeng, berani-beraninya kau pukul adikku. Cari mati kau! Zhao Diandong, kau bully aku tahan. Tapi kau pakai kekuatan laki-laki buat nindas perempuan. Aku nggak terima itu. Hei Jianfeng, dengerin ya. Kau nggak akan keluar hidup-hidup. Terserah. Hei Jianfeng, jangan bilang aku nggak peringatkan. Kau datang buat minta maaf. Karena aku datang minta maaf, tolong lepaskan Yuan Fang. Mau kau apain aku? Aku nggak peduli.
Tapi kalau berani nyakitin janda kakakku, Aku nggak akan biarin kau lolos. Tiap hari sebelum subuh, kau antar barang. Kau kerja siang malam demi ini. Sekarang demi satu perempuan, kau buang semuanya dan semua karyawanmu bakal kehilangan segalanya. Menurutmu ini worth it? Pak He, jangan gegabah. Kalau aku nggak bisa lindungi janda kakakku, aku nggak bisa hadapi dia saat mati. Udah cukup omongnya. Apalagi yang kau punya. Ayo maju. Oke. Karena kau mau mati banget, Aku kabulkan. Serang mereka. oh sekarang baru takut? Udah telat. Dengerin. kita hidup di bawah hukum. Kalau terjadi apa-apa sama kita, lo juga nggak bakal lolos. Hukum? Di sini, abang gue itu hukumnya. Abang gue yang berkuasa di sini. Bunuh kalian semua, kayak nginjek semut doang. Gue kasih penawaran. Serahin janda itu ke gue. Gue bawa dia ke sebelah buat senang-senang. Kalau gue udah puas, mungkin gue lepasin kalian semua. Tutup mulut lo. Zhao Diandong, meskipun kita nggak selamat hari ini, lo nggak akan bisa nyentuh dia. Hei Jianfeng, gue kasih tahu lo. Hari ini gue tunjukin apa artinya masuk ke sini dan nggak bisa keluar lagi. Berhenti. Paman Liu. Keroyokan, hah? Waktu gue masih perang dulu, gue bisa lawan 10 orang. Ayo maju. Sekumpulan orang tua cacat, tangan kaki pada buntung. Mau ngapain kalian di sini? Bikin pertunjukan aneh? Iya, kita udah tua dan rusak. Tapi hari ini, Meskipun harus bayar nyawa, gue akan lindungi janda prajurit kita. hajar mereka. Sekarang. Cukup. Udah selesai belum? Pak Feng, maaf atas kekacauan ini. Tian Chen. Iya, Pak. Kenapa manggil aku ke sini hari ini? Cuma mau ketemu sama kamu. Makan bareng, kasih penghormatan. Makan bareng, harusnya santai dan sopan. Kok malah ribut-ribut gini? Kayaknya sih, kamu cuma sok jagoan. Pakai nama aku. Dengerin ya. Itu nggak bener. Iya, Pak. Saya nggak mikir jernih. Cukup, aku capek. Baik. Saya antar. Kaki bapak sakit kalau dingin? Enggak apa-apa. Baiklah, semua pergi. Tunggu, nggak ada yang pergi. Apa? Aku bilang pergi. Nggak berlaku. Bukan, Pak Feng. Ini, Diandong nggak punya sopan. Jangan marah. Saya antar. Nggak usah. Kalian bawa dia duluan. Pak Zhao, kami pamit dulu. Iya. Nggak ganggu lagi. Pak Zhao, duluan. Aku pergi. Bang, kok gitu? Mereka mukul aku kayak gini. Kok abang biarin mereka pergi gitu aja? Dasar bodoh. Orang tua itu lagi marah. Nggak lihat apa? Mau dia marah. Nggak boleh biarin mereka. Lihat mereka apain aku. Hutang budi kakek ke orang tua itu. Kamu hancurin semuanya. Tanpa restu dia, mana ada bisnis kita? Jadi aku dipukul percuma. Lagian, grup Chow. Lihat kita segede ini. Abang CEO grup Chow. Ngapain takut? Sama kakek tua yang udah mau mati. Ngomong apa sih kamu? Tanpa restu Pak Feng. Mana ada semua ini? Kamu mimpi kali. Orang yang bentar lagi mati. Emang sekuat itu. Kamu. Udahlah, Balik sana, ke pasar jelekmu. pergi dari hadapanku. Bang, dengerin. Aku peringatin kamu. Jangan bikin masalah lagi. Kalau Pak Feng tahu, kamu ganggu veteran itu lagi. Kalau keluarga kita bikin salah sekali lagi, Aku bunuh kamu. Keluar. Tunggu. Harus tenangin dia. Atau dia bakal dendam. Terus nanti tikam dari belakang.
Pak Feng, kelihatan sehat ya. Ini, saya bawakan buat Anda teh musim semi terbaik. Suruh awan seduh. Dengan aroma tehnya, biar hati tenang. Saya udah tua, nggak kuat teh hijau. Bu R baru seduh, kita nikmati bareng. Pak Feng, silakan. Kemarin, Anda datang ke tempat kami. Adik saya yang bodoh itu bikin Anda kesal. Saya minta maaf. Dian Chen, kakekmu udah pergi 20 tahun ya? Iya. Waktu saya pulang dulu, saya tanam pohon ini di taman. Tanda pengenal kakekmu, saya kubur di sini. Udah 38 tahun. Pohon ini tumbuh tinggi, kuat, dan tegak lurus. Persis seperti karakter kakekmu. Saya besar dengar cerita kakek. Saya nggak pernah lupa keluarga Zhao. Jujur dan baik hati, nilai keluarga. Mungkin saya kurang perhatian. Pohon yang menjulang, batang yang kuat bukan berarti cabangnya nggak menyimpang. Supaya pohon tumbuh subur, perlu dipangkas rutin. Kalau nggak dipangkas, suatu hari batangnya sendiri bisa bengkok. Bukankah begitu? Benar, Pak Feng. Zhao Diandong, lihat ulahmu, bodoh. Bagus sekali kalau keluarga Zhao celaka gara-gara orang tua itu. Aku nggak akan maafin kamu. Bos Kian masih nggak mau terima sayur kita. Tanpa izin Zhao, mereka nggak berani. Gedung tokonya punya Zhao. Udah musim panen. Semua hasil panen masih di ladang. Kalau nggak dipetik, busuk. Setahun kerja sia-sia. Tapi yang kita beli nggak bisa dijual. Nggak ada uang masuk. Kita nggak kuat. Maupun aku bayar petani duluan. Dana kita udah tipis. Jian Feng, Paman Liu, gudang pendingin udah penuh. Barang nggak laku. Petani lain datang lagi. Gerobak mereka penuh. Sayur segar, baru dipetik tadi pagi. Masih bisa beli? Bisa. Harus. Biar aku yang tanggung. Kalau kurang, aku gadaikan properti. Petani nggak boleh rugi. Tapi kalau nggak laku, semua beban di pundak kita. Tenang aja. Jian Feng bilang beli. Ya beli aja. Kalau ada masalah, kita urus. Petani nggak boleh kecewa. Betul. Toko nggak mau jual. Ya udah, kita jual di pasar. Buka lapak sendiri. Aku nggak percaya. Sayur sebagus ini, yang ditanam susah payah. Nggak ada yang beli. Jian Feng, apapun yang terjadi sama kita, sama Yuan Feng, Tinggal bilang aja. aku siap bantu. Apapun yang perlu, kami ikut. Bang He, maaf, aku ganggu nggak? Nggak kok. Ibu-ibu ini kerja sama aku di pasar. Mereka dengar soal Yuan Feng. Datang mau bantu. Mau beli sayur. Dulu paman aku keluar dari tentara, nggak punya kerja. Kamu terima dia di Yuan Feng, hidup jadi lebih baik. Sekarang, Yuan Feng lagi susah, kita nggak bisa diam aja. Sepupu aku yang cacat yang kamu bantu itu, dia tahu aku mau kesini. Dia bilang, mau makasih langsung. Tenang aja, Bos He. Aku tahu pasar pagi. Kirim sayurnya besok. Sebanyak apapun, kita jualin semua buat kamu. Dan aku sama Keksin juga. Keksin hari ini bikin poster tulis tangan. Kita pasang di lapak. Jian Xiang produce. Diskon besar besok di sini, tepat di lapak. Pak He, kasih sayur lebih banyak ya. Jangan sampai aku tutup terlalu cepat ya. Bagus banget. Makasih. Makasih semua. Aku nggak bisa banyak, Tapi jual sayur, kita ahlinya serahin ke kita. Tenang aja. Aku janji. Pasti laku semua. Tunggu apa lagi? Kabarin yang lain. Bawa sayur besok. Jangan diam aja. Jualan di pinggir jalan. Jual yang bisa. Ayo, kita pergi dulu. Siapin sayurnya, teman-teman. Besok pagi, kita bagi 3. Pertarungan baru mau dimulai. Kali ini kita harus menang. Ya, bersatu kita teguh. Kita nggak boleh kalah. Masuk. Turunin. Sini, 1 peti. Telan. sebelah sini Bang He. Taruh sini. Udah disiapin tempat buat kita. Ya dong, kalau kelihatan rapi dan segar, pasti pada tertarik. Ma, aku tulis di brosurnya. Sayur kita baru dipetik. Segar banget. Aku tebak sih. Dengan brosur keren buatanku. Pembeli pasti bentar lagi datang. Kamu anak pinter banget. Jadi aku hebat kan, Ma? Iya,
Bagus banget. Kamu banyak bantu Mama. Nanti, sayur ini kalau laku semua, Mama beliin es krim ya. Oke. Rapiin ya. Mama bantu di belakang. Tante Jang datang pagi banget. Iya dong. Aduh, nah Tante lihat brosur kamu bangun pagi-pagi buat beli di sini. Semua sayur kita segar-segar. Ambil banyak, nanti Mama kasih diskon. Boleh deh. Bagus-bagus ya. Aku ambil banyak. Ambil tas. Oke. Jangan beli ini. Semuanya. Dengerin. Toko sayur Jianxiang ini. Semua barangnya nggak lolos inspeksi. Jangan beli. Pulang aja. Ini kelihatan bagus. Apanya yang salah? Siapa kamu? Mau apa? Minggir. Kamu ngalangin jalan. Dengerin ya. Sayuran Jianxiang ini, semua sayurnya nggak ada yang terdaftar di pengelola pasar. Itu pelanggaran. Kalau beli di sini, kamu juga langgar aturan. Makanan kamu bakal disita dan kamu kena denda juga. Bu, saya harus pergi. Saya lihat-lihat dulu. Nanti aja. Kak Zhang! Tante Jang. Kak Zhang! Pak Zhao, saya sewa lapak ini. Saya bayar tepat waktu. Dulu, nggak pernah harus lapor dagangan. Kenapa tiba-tiba hari ini? Ya, itu karena sayuran kamu hari ini sumbernya nggak jelas. Jangan bikin ribut. Sayur ini dari pemasok sayur Yuan Feng. Sumber nggak jelas. Serius? Coba lihat semuanya. Banyak banget ulatnya. Kalau makan ini, pasti sakit. Pasti. Kata guru, sayur tanpa pestisida. Ada ulatnya. Ulat kayak gitu. Namanya ulat kubis. Tapi sayur ini lebih sehat buat dimakan. Pak Zhao, ini dari kebun, langsung dari petani. Nggak ada izin, nggak boleh jual. Kamu nggak bisa jualan di sini tanpa itu. Buang semua ini. Tunggu, tolong, Pak Zhao. Bapak urus lapak, bukan barang. Kontrak sewanya nggak ada tertulis. Bapak atur apa yang kami jual. Gue bilang daftar, ya lo daftar. Gue yang berkuasa di sini. Mau apa lo sama gue? Dengar kata Pak Zhao tadi. Udah diam. Zhao Diandong, lo sengaja ya? Buka mata lo. Lihat baik-baik. Gue bilang, barang lo nggak lulus. Ya nggak lulus. Gue bilang nggak boleh jual. Yang nggak boleh jual. Sekarang angkat semua dan pindahin atau gue buang keluar. Ayo, hancurin. Jangan, tolong jangan. Jangan dihancurin. Aku mohon. Ini dari petani dan veteran. Hei, berhenti. Cantik, kamu nangis ya? Sini, aku puasin kamu. Main sama aku, yuk. Zhao Diandong. Aku peringatkan kamu. Dengerin, aku bilang sekarang. Di pasar ini, apapun yang kamu lakuin, kamu nggak akan jual selembar pun. Dongshu. Panggil semua anak buah ke sini. Awasi terus. Awasi mereka. Kalau ada pembeli, usir semua tanpa kecuali. Kalau dia jual, selembar aja hari ini. Besok, nggak usah datang. Siap. Direktur Zhao. Dasar brengsek. Hei, kalian semua, dengerin. Sayur dari toko ini nggak lolos inspeksi. Dilarang jualan. Siapapun yang mau beli, usir mereka. Lihat apa? Pergi. Maafin aku, Kak He. Ini semua salahku. Harusnya aku tahu. Orang kayak dia nggak akan tinggal diam. Kak, jangan gitu. Yang penting sekarang, jual sayur-sayur ini. Paman He, aku punya ide. Mau gimana lagi? Kemarin waktu aku pasang pengumuman, aku takut nggak ada yang lihat, jadi aku tempel beberapa di luar. Langsung ada yang nanya, apa kita jualan di depan pasar? Jadi aku pikir, mereka nggak izinin jualan di dalam, tapi kita bisa jualan di luar. Kita pindahin jualannya ke sana. Tempel pengumumannya di sana, nggak perlu teriak-teriak. Betul. Keksin ada benarnya. Kamu anak kesayangan Mama, anak pintar Mama. Ide bagus. Hei, bantu angkat sayurnya. Ikut bos kecil Keksin. Waktunya jualan. Ayo, Jalan. kalian ngapain? Kami nggak jualan di sini lagi. Kami pindah keluar. Pilihan bagus. Sekarang pergi. Minggir!
sayur Jian siang obral. Ayo lihat-lihat. Murah dan segar. Ayo cek dulu. Langsung dari kebun. Segar banget. Beli yuk. Ini berapa? 1,5. Kok murah banget? Ya, Bu. Sayur ini dari Yuan Feng Produce, langsung dari petani. Udah kerja sama bertahun-tahun, mereka nggak pernah naik harga. Makanya murah. Yuan Feng Produce? Oh, aku kenal. Mereka supply supermarket besar. Kualitasnya bagus banget. Jadi ini, barang Yuan Feng, aku harus borong nih. Sini. Suplai langsung dari Yuan Feng. Obral besar. Ayo lihat-lihat. Direktur Zhao, He Jianfeng, mindahin semua barangnya. Dibawa semua. Pintar juga dia. Berani dia jualan di pasar gue. Kurang ajar. Iya. Dasar bodoh. Direktur, Anda emang baik banget. Biarin dia pergi. Pasti dia balik lagi. Tapi sekarang, semua barang dia bakal busuk aja di gudang. Pasti dong. Mana mungkin gue biarin dia jualan? Balikin duitnya. Nggak bakal. Oh iya, gimana dia? Masih nangis di sana? Enggak. Dia sama He Jianfeng pergi bawa barangnya. Pergi bareng? Iya, sama yang cacat juga. Anaknya juga. Semua pergi. Mereka bawa kemana? Luar pasar. Dipindahin keluar. Kok nggak bilang? Direktur. Tapi di luar bukan wilayah kita. Lo bodoh atau gimana sih? Bukan wilayah kita. Terus kita diemin aja? Ayo, tunjukin sekarang. Gimana kabar He Jianfeng? Zhao Diandong masih ganggu dia. Dia udah nyerah. Tadi pagi, truk pengiriman keluar dari gudang Yuan Feng menuju ke berbagai pasar. He Jianfeng turun sendiri ke pasar. Jualan kaki lima. Bos besar kayak dia fleksibel. Lumayan. Dia bayar harga penuh, beli dari petani. Tapi toko nggak mau terima barangnya. Kalau dia nggak jual langsung ke pembeli, Yuan Feng bakal bangkrut. Jualan kaki lima setidaknya bisa ulur waktu. Kemarin, beberapa petani bawa hasil panen segar ke gudang Yuan Feng. Meski begitu, mereka tetap terima semuanya. He Jianfeng ini, dia emang orang baik. Di saat kayak gini, dia lebih rela nanggung tekanan daripada petani rugi. Orang baik. Bukan cuma baik hati, tapi pintar juga. Dia di mana sekarang? Di pasar. Ayo, kita lihat. Bisnisnya laris ya? Iya, sayurnya bagus, harganya oke, murah juga, selalu laku. Sana, beli dong. Buat teman-teman tentaraku, kirimin ke mereka. Bantu He Jianfeng. Habisin stoknya. Siap Pak Feng. Malam ini aku pulang, aku bawain buat ibuku. Ajak beberapa orang bantu, pura-pura relawan. Lihat deh, sibuk banget anak-anak ini. Lari-lari terus. Oke. Pak, mau cari apa Pak? Pak, ini semua dari sayuran Yuan Feng. Murah dan segar. Mbak, keluargaku banyak, perlu beli banyak. Antrin keliling. Oke. Ini segar dari kebun langsung. Segar banget. Yang ini dari kebun kami juga. Cuma segini. Kayaknya kurang deh. Satu truk ini juga punya kami. Bilang aja butuh apa. Tomatnya bagus, 1 peti. Kentang lebih tahan lama, 2 peti. Yang ini, yang itu, masing-masing 1. Dan ini. Pak, sayuran cepat busuk, gampang rusak loh. Beli banyak banget, nggak sayang kebuang. Nggak apa, soalnya keluarga besar. Ini belum cukup. Cepat, catat ya, kurang nih. Oke, lanjut. Siap. Sialan, dia pikir pindah lapak keluar pasar. Gue nggak bisa nyentuh dia. Pak Zhao, Ya, kita cuma urus dalam pasar. jalan di luar. Bukan urusan kita. Omong kosong apa sih lu? Iya. Iya sih. Di luar juga nggak boleh. Dia bikin rusak citra kota. Gue usir mereka sekarang. Kalau nggak mau, gue panggil polisi. Tunggu. Ambilin mobil van. He Jianfeng, pinter banget cari celah ya. Hari ini gue bikin lo kapok. Ma, ini pesanan Bapak ini. Banyak banget. Kayak kenal deh.
kita pernah ketemu ya. Kok banyak sayurnya? Muka pasaran, salah orang. Besok masih di sini. Kalau iya, aku balik. Iya, pasti di sini. Belakangan, kita selalu di sini kalau butuh. Mampir aja kapan aja. Pak, beli banyak banget. Berat bawanya. Gimana kalau kasih alamatnya? Nanti kita antar. Nggak usah. Saya bawa mobil. Bisa saya bawa. Saya bawain ya. Yuk. Bentar. Saya ambilin mobil dulu. Lebih gampang. Maaf merepotkan. Makasih banyak. Sama-sama. Tunggu ya. Sebentar. Kalian lagi? Nggak boleh ada dagangan busuk di pasar ini. Sekarang malah halangin jalan di sini. Zhao Diandong, cukup. Nggak lihat, kamu lindes ini. Terus kenapa? Emang ini tempat jualan? Pak Zhao, kami di luar pasar. Kamu yang tentuin? Iya, bukan wilayah saya. Tapi halangin jalan itu melanggar hukum. Jadi saya bisa turun tangan. Kamu apa? Ini jalan raya, bukan pasar. Kamu halangin jalur saya, kamu ngalangin. Dongshu, ayo pergi. Aku cuma... Berhenti! Mereka petani. Mereka bawa ini sebelum subuh. Nggak bisa seenaknya dirusak. Sampah apa ini? Siapa mau beli ini? Kamu Mau pukul saya? Ayo, di sini. Sentuh saya sekali. Kamu bakal membusuk di penjara. Oh, tunggu. Itu bagus buat kamu, kan? Lihat dirimu. Udah tua bangka, tangan buntung, kaki juga buntung. Waktu di tentara, negara yang kasih makan. Masuk penjara, negara tetap kasih makan. Kan, sama aja kan? Nggak ada bedanya. Pak Zhao, gue pernah jadi tentara. Itu kebanggaan gue. Gue nggak bakal biarin sampah kayak lo nodain itu. Tunggu apa lagi? Tangkap dia, bunuh dia. Pak Zhao, lihat aja nih. Lihat gue. Gue hajar dia sampai mati. Atau bukan Shen? Dasar bajingan penghisap darah kalian semua. Hari ini gue bakal kasih kalian pelajaran. Dasar tua bangka. Bisa apa lo? Gue bunuh lo hari ini. Rasain ini. Cuma gitu. Tua pincang. Cuma itu. Gue akhiri lo hari ini. Sentuh Paman Liu lagi. Kalian semua mati. Hei Jianfeng, dengerin. Jangan coba-coba gertak gue. Lihat siapa yang bakal nyesel. Dasar sampah. Lo bisa apa sih? Bangun. Berhenti melotot. Panggil bala bantuan. Gue bakal bunuh lo. Iya. Telepon sekarang. Kita bunuh kalian semua. Hei. Panggil semua ke sini. Di pasar. Jalan utama. Ada ribut. Tunggu aja. Kalian semua mati. Zhao Diandong brengsek banget. Keroyokin satu veteran tua. Kita harus... Tunggu. Banyak banget mereka. Hei Jianfeng aja nggak bisa. Lawan semua. Berarti kau meremehkan kami veteran tua. Keksin, tunggu di sini. Direktur Zhao, nggak boleh jualan kan? Oke, kami nggak jual. Lepasin mereka. Kami pergi sekarang. Ya? Mau pergi sekarang? Udah telat. Hei Jianfeng, dengerin. Tuhan turun ke sini pun nggak bisa selamatin kau. Kak, bawa Keksin ke mobil. Bang He. Pergi. Masuk. Zhao Diandong, kau pengecut menyedihkan banget. Kerjaanmu cuma ngadu ke rumah. Terus bully orang pakai gerombolan. Berani lawan aku 1 lawan 1 nggak? Aku. Siapa sih lo? Mau lawan gue sendiri?
Takut sekarang, ha? He Jianfeng, gue kasih tahu, jangan coba-coba main trik. Tuhan datang pun, lo nggak bakal keluar dari sini hari ini. Anak buah, kepung mereka berdua. Hajar habis. Siap, bos. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Awas. Dasar brengsek, buang-buang makanannya. Ayo, meskipun aku mati hari ini, aku akan kasih kalian pelajaran. Kenapa lagi? Bos Zhao, cepat kesini. Hei Jianfeng, jualan di pasar. Direktur Zhao nolak. Jadi dia langsung hajar Direktur Zhao. Apa katamu? Gue udah lepasin dia. Masih bikin masalah? Bos Zhao, cepat. Jadi, Direktur Zhao Dipukulin sampai mau mati. Bukannya ada anak buah di sana? Aduh, mereka nggak guna semua. lihat nih, orang-orang He Jianfeng itu. Hajar Direktur Zhao sampai berdarah. Payah banget. Oke, gue kesana. Bos Zhao, Diandong sama He Jianfeng berantem. Pasar itu wilayahnya Diandong. He Jianfeng berani cari gara-gara mau kejar dia. Itu namanya cari mati. Tapi, waktu itu Diandong bikin masalah. Tuan Besar Feng nggak senang. Maksudnya apa? Hubungan gue sama Tuan Besar Feng? Lo nggak tahu. Diandong itu saudara gue. Masa Tuan Besar Feng bela orang luar daripada kita berdua? Bukan gitu maksud gue. Cukup. Kumpulin orang, jalan. Kalau Tuan Besar Feng nyalahin lo soal ini, gue kasih tahu ya. Lo bakal kena masalah besar. Bilang ke tim keamanan, ikut Bos Zhao ke pasar. Ada apa? Halo, Bang Li. Tolong Bang He. Zhao Diandong datang. Dia mukul Paman Liu sama Bang He. Keterlaluan. Kak, jaga diri sama Keksin ya. Gue sama lo Pau lagi jalan. Oke. Berhenti mukul dia. Jagoan ya. Katanya kita datang, tapi nggak pergi. Bang, gue nggak. Nggak apa? Nggak hancurin lapak kita, nggak injek sayur kita. Atau lo nggak ganggu kita lagi? Bang, gue salah. Gue nggak harusnya bully lo. Gue nggak harusnya bawa makanan. Bang, gimana kalau gue bayar sayurnya? Bayar? Duit bisa ganti barang. Tapi gimana lo ganti kerja keras mereka? Mereka kerja keras nanam ini. Cuma buat lo hancurin. Bang, jangan pukul gue lagi. Gue lakuin apa aja. Bang. Bang He, udahan. Jangan diperparah lagi. Zhao Diandong, gue peringatin lo. Ganggu gue tahan. Tapi lo hancurin hasil tani mereka. Gue nggak bakal diem aja. Kalau ada lain kali, gue patahin kaki lo. Jangan. Nggak lagi, sumpah. Bagus. Mau minta maaf? Lakuin yang benar. Sana. Minta maaf ke Paman Liu. Pergi. Minta maaf ke Paman Liu. Kenapa harus aku? Sekarang. Dasar anak kurang ajar. Kamu harus minta maaf ke semua sayuran yang kamu rusakin. Ke setiap petani di tanah ini minta maaf. Sekarang kenapa harus aku? Maaf. Pungut sayurannya ke dalam peti. Sana. Iya. Sayang banget sayuran sebagus ini. Aku. He Jianfeng, abangku datang. Ku bunuh kau hari ini. Bang. Akhirnya datang juga. Bos Zhao. Bang. Lihat apa yang mereka lakuin ke aku. Bang, mereka hampir bunuh aku. Balesin aku, Bang.
Si He Jianfeng ini berani nyentuh adiknya Zhao Dianchen. Dia mati. Akhirnya datang, Bos Zhao. Anak buahmu nggak guna semua. Orang tua lemah gini. Ngalahin kamu parah. Kau dasar sampah. Waktu aku dipukulin, kamu di mana? Aku telepon Bos Zhao. Kau... Pak Feng, Zhao bawa tim keamanannya. Dari Zhao Corp, banyak banget. He Jianfeng dalam masalah. Pak, saya ke sana atas nama Anda. Tunggu, aku mau lihat He Jianfeng bakal mundur apa enggak. Susah ditebak, orangnya banyak banget di sana. Waktu itu di ruang kerja, yang aku bilang ke Zhao Dianchen, dia nggak dengerin sama sekali. Pak Zhao udah pergi 38 tahun. Keluarga Zhao udah nggak seperti dulu lagi. Apa? Takut sekarang? Waktu kau pukul adikku, kau sok jagoan banget. Aku kasih pelajaran ke adikmu buat kebaikanmu. Omong kosong. Adikku kalian, bukan kau yang ngajarin dia. Dialah yang ngajarin kau. Dan kau terima. Kau cuma pedagang kaki lima. Siapa kau? Berani ngomong sama kami. Zhao Dianchen, kau bos besar. Kau kuasai kota ini, oke? Tapi bukan berarti kau bisa tindas kami. Rebut rezeki kami. Anjing kepepet juga gigit. Aku peringatkan, jangan terus desak kami. Injak harga diri kami. He Jianfeng, sampai sekarang kau masih nggak ngerti juga. Ya, biar ku tunjukkan. Di kota ini, siapa yang berkuasa sebenarnya? Tangkap semua. Jangan, tolong! Kami salah, kumohon, lepaskan mereka. Kami nggak jual, kami berhenti, oke? Kami pergi. Tuan, tolong lepaskan dia. Kakek udah tua. Keksin mohon padamu. Bangun, nak. Jangan berlutut ke siapapun. Orang-orang ini, mereka nggak pantas. Zhao Dianchen, Paman Liu udah tua. Kamu nggak boleh gini. Kakek, sakit ya? Nak, apa? Abah bangun sekarang. Jangan mohon ke mereka. Zhao Dianchen, Kerjaanmu cuma nindas orang tua. apalagi yang bisa kamu? He Jianfeng, bisanya cuma gonggong. Apalagi yang kamu punya? Apa? Takut sekarang? Hah? Tadi sok jagoan banget. Turun. Berlutut dan minta maaf ke abangku. Kita bisa bicara. Ayo negosiasi. Pak Feng, dua bersaudara Zhao keterlaluan. Ayo, bantu mereka. Tunggu dulu, gue mau lihat dua bajingan ini. Mau ngapain lagi? Sejauh mana mereka? He Jianfeng, udah aku bilang sebelumnya. Jangan macam-macam sama aku. Abangku itu baik hati. Sekarang, aku mau kamu minta maaf. Minta maaf ke aku. Kalau enggak, semua karyawan Yuan Feng kamu nggak bakal tenang hidupnya. Kamu dengar aku? Ini Bos Zhao, kasih kamu kesempatan. Berlutut dan minta maaf. Kamu brengsek banget. Berlutut, atau nggak usah. lutut dan minta maaf. Aku lepas orang tua itu. Jianfeng, laki-laki nggak pernah berlutut. Jangan berlutut demi aku. Jangan berlutut ke orang-orang ini. Zhao Dianzhong. Nindas yang lemah. Ayo, pukul aku. Maju sini. Kau pakai kekuasaan Buat nindas orang. Kalau berani, Lawan aku 1 lawan 1. Kalian semua keroyok veteran yang terluka. Masih ngaku lagi. Kau naif banget. Kau pikir ini masih zaman berantem dan tawuran, ngomong persaudaraan dan kesetiaan, pantas kau dilupakan. Betul. Buka matamu. Lihat baik-baik. Siapa yang berkuasa sekarang? Emang kenapa kalau kau veteran? Pernah perang, terus kenapa? Di zaman sekarang, kau nggak ada harganya. Omong kosong. Gimana bisa ngomong gitu? Di depan mereka, prajurit yang gugur, pengorbanan mereka, yang kasih kau semua ini. Zaman apa sekarang? Jangan ceramahin aku soal harga dirimu. Direktur Zhao benar, kalian semua nggak ada gunanya. Zaman udah berubah. Semua yang kami lakukan bukan buat sampah kayak kau yang menilai. Betul sekali.
Ngapain kalian orang tua di sini? Mau mati ya? Kami udah cukup lama hidup. Coba aja kalau bisa, robohkan kami hari ini. Kalau berani. Mau mati? Oke. Gue kabulin keinginan lo. Kalian hidup cuma buang-buang makanan. Ya, kamu benar. Kami udah tua. Hidup cuma buang-buang makanan. Boleh bilang kami nggak berguna. Beban buat semua. Tapi kamu nggak bisa sangkal apa yang saudara kami lakukan buat kamu. Tanpa mereka, kamu nggak akan punya damai ini. Cukup. Ngapain bahas ini? Siapa peduli? Gue nggak minta lo pergi. Kami pilih pergi sendiri. Itu kehormatan hidup kami. Biar gue perjelas ke lo. Kalau lo bunuh mereka, bunuh kami juga. Wen. Mana seragam lama aku? Yang dari masa tentara. Aku bilang simpan sama aku. Ada di peti. Ambilin dong. Siap. Abang Kulin Jian Xiang korbankan satu tangan. Dan kesehatannya demi kedamaian tanah ini. Tapi setelah dia meninggal, kalian tindas jandanya. Kalian masih punya hati. Kami nggak pernah minta balas budi. Zaman udah berubah. Tapi kami juga kerja keras buat ngikutin zaman, ngikutin kemajuan. Apapun yang terjadi, kami para tentara. Nggak akan jadi beban masyarakat. Jian Feng pimpin kami. Keluar pakai gerobak sebelum subuh buat jualan. Walau dia capek banget. Dia tetap pastikan semua hasil panen petani terjual. Tapi kalian pakai kekuasaan kalian buat hancurin kami sampai nggak bisa bangkit, nggak bisa makan. Biarin hasil panen petani membusuk di ladang. Kalian yang jadi benalu masyarakat sebenarnya. Cukup. Apa-apaan ini? Sekarang mau pidato berapi-api. Mau bikin drama ya? Kamu pikir orang-orang tua bodoh ini ribut bakal bikin kami lepaskan kamu? Dengerin ya. Satu-satunya jalan keluar buat kamu hari ini, berlutut dan minta maaf ke gue. Kamu dengar apa kata Direktur Zhao? Berhenti acting, berlutut dan minta maaf. Itu satu-satunya jalan keluar. Diam. Mereka yang pernah bertugas, nggak pernah menyerah. Kalau gitu cuma ada satu nasib. Mati. Nggak nyangka, kita bakal bertarung bareng lagi. Banyak banget di luar. Takut. Iya dong. Serem sih. Tapi kata takut, udah lama hilang dari kamus gue. Ayo maju. Dulu, waktu gue lawan musuh pakai bayonet, gue udah taruh nyawa di ujung tanduk. Tunjukin jiwa prajurit kita. Jangan pernah tunduk pada kejahatan. Betul. Kita nggak pernah tunduk pada kejahatan. Gue nggak peduli dulu lo ngapain. Yang gue mau, kalian semua berlutut dan memohon. Atau nggak ada dari kalian yang bakal lihat hari esok. Atau kalian semua nggak akan lihat hari esok. Oh ya, masukin aku juga. Paksa aku berlutut juga. Pastiin aku nggak lihat hari esok. Siapa orang tua buta ini? Siapa suruh kamu bicara? Paku yang menonjol, dipukul rata. Nah, hari ini paku itu adalah aku. Ayo kita lihat. Kalau kalian berdua anak manja, bisa benar-benar mengubah dunia. Dasar tua bangka, mau mati. Oke, ku kabulkan. Belum kok mukul aku, pukul mereka bukan aku. Dasar bodoh. Lihat baik-baik, siapa ini? Ini Tetua Feng. Tetua Feng. Kenapa Anda di sini, Pak? Untung aku di sini. Kalau enggak, aku nggak akan tahu bahwa di hatimu, veteran tua sepertiku dan kakekmu Nggak berarti apa-apa bagimu. Pak Feng, ngapain sama orang-orang tua bodoh ini? Nongkrong. Nggak level banget. Dasar bodoh, berlutut. Minta maaf ke Pak Feng. Iya. Pak Feng, maaf. Maaf banget. Minta maaf. Orang kayak aku yang cuma sampah nggak berguna. Nggak pantas dapat maafmu. Pak Feng, mulut saya lancang. Ngomong bodoh, saya tampar mulut sendiri. Pak Feng, tolong maafkan saya. Pak Feng. Saya gagal didik dia.
si bodoh ini terus nggak sopan sama Anda. Salah saya, semua salah saya. Pak Feng. Cepat, terus minta maaf. Iya, Pak Feng, saya minta maaf. Pergi. Orang kayak kamu nggak pantas pakai seragam ini. Pak Feng, ini salah saya. Saya nggak seharusnya biarin orang bodoh ini. Maaf, saya minta maaf. Saya janji nggak akan terulang lagi. Kasih saya kesempatan, Pak. Minta maaf, salah orang. Minta maaf ke para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Minta maaf ke Para prajurit yang gugur di medan perang. Bang Fong, saya mohon, tolong besarkan hati Anda, lepaskan saya. Saya telepon. Meskian sekarang, mulai sekarang, hasil panen Yuan Feng, keluarga Zhao ambil semua. Penjualan bukan masalah. Anda dapat 2 kali lipat. 2 kali? Enggak, 3 kali. Gimana? Anda injak-injak saya. Saya tahan. Saya bahkan rela serahkan Yuan Feng Produce. Tapi sekarang Anda menghina para veteran yang korbankan nyawa demi kedamaian. Saya nggak bisa maafkan Anda untuk mereka. Pak Feng, saya memang brengsek. Ini semua salah saya. Saya mohon, demi kakek saya. Ampuni saya kali ini, Pak Feng. Aku sudah janji sama Pak Zhao. Aku akan jaga keluarganya. Kalau dia tahu di surga, keluarga Zhao membesarkan kalian berdua. Sampah. Dia pasti nyalahin aku juga. Wen, Pak Feng, sebarkan berita mulai sekarang. Blacklist keluarga Zhao. Pak Feng sudah bicara mulai detik ini. Blacklist keluarga Zhao. Siapapun yang berurusan sama mereka. Berarti nggak hormat sama Pak Feng. Pak Feng, tolong saya mohon, jangan Pak Feng. Tarik kata-kata Anda. Kalau enggak, keluarga kami hancur. Pak Feng. Pak Zhao, soal kontrak kita, kesepakatan luar negeri batal. Mulai sekarang, kami nggak kerja sama Zhao lagi. Soal kontraknya, nanti ada yang akan hubungi Anda. Pak Zhao, pinjaman yang Anda ajukan, pinjaman usaha itu, Anda dicurigai pakai dokumen palsu. Bank minta pelunasan penuh. Pak Zhao, perusahaan konstruksi kami nggak akan kerja sama dengan Zhao lagi. Bayar sekarang biaya yang masih Anda utang. Kalau nggak, ketemu di pengadilan. Tamat sudah. Keluarga kita hancur sudah. Pak Feng, aku mohon, demi kakekku, jangan tutup perusahaan kami. Zhao Corp itu hidupku. Ini juga impian kakekku. Kumohon, aku nggak bisa biarkan ini hancur. Bertahun-tahun aku hormati kakekmu. Aku tutup mata dari kesombonganmu. Oh gitu. Aku salah. Aku mengecewakan kakekmu. Tidak, Pak Feng, ini semua salahku. Aku janji akan berubah. Kumohon, demi kenangan kakekku. Tolong ampuni aku, Pak Feng. Tolong. Waktu itu di hotel, aku udah kasih kamu kesempatan. Sifat buruk itu susah hilang. Semua yang kamu dapat dari kakekmu, semuanya sudah waktunya untuk dikembalikan sekarang. Kamu tahu Pak Feng, pemegang saham terbesar Zhao Corp. Pak Feng nggak mau lihat Zhao Diandong, Zhao Dianchen, dan bajingan Shen Dongsu itu bawa mereka pergi. Pergi dari sini. Tidak. Pak Feng, tolong. Aku cuma suruhan. Dia yang maksa aku. Maaf Pak Feng. Pak, satu kesempatan lagi. Pak, Zhao Diandong, dasar bodoh. Aku udah bilang jangan macam-macam. Kamu, keluarga kita hancur. Semua gara-gara kamu. Wen, atur ini. Semua perusahaan makanan di grup, semua pesanan sayur, beli cuma dari Yuan Feng Produce. Siapa Pak Feng? Terima kasih Pak Feng. Saya juga berterima kasih. Terima kasih semuanya. Walau udah keluar dari tentara, kamu masih mengemban misi. Kasih para veteran tua ini kesempatan kerja lagi. Terima kasih. Terlalu baik. Ini tugas kami. Pak, tenang aja Pak Feng. Setiap hari, segar dari kebun, kami petik sayurnya dan antar langsung ke Anda. Jadi tiap hari, Anda dapat sayuran paling segar. Bagus. Bagus sekali. Kakek, terima kasih. Kakek mirip ayah saya. Orang yang sangat baik. Anak baik.